Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan Bapak Ibu guru. Perkenalkan, saya Muhammad Alfiansyah dari kelas 11 Kesehatan 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang lingkaran dan busur lingkaran. Selamat menyimak. Sebelum mempelajari bagian-bagian lingkaran, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertiannya. Lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik yang memiliki jarak sama terhadap satu titik tertentu, yang disebut titik pusat. Karena semua titik pada lingkaran berjarak sama dari pusatnya, bentuk lingkaran menjadi simetris dan tidak memiliki sudut. Contoh benda berbentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari adalah roda sepeda, jam dinding, dan koin. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur lingkaran. Lingkaran memiliki beberapa unsur-unsur penting yang harus kita ketahui. Unsur-unsur lingkaran terdiri atas titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu unsur tersebut. Yang selanjutnya adalah titik pusat. Titik pusat merupakan titik yang memiliki jarak sama terhadap semua titik pada keliling lingkaran. Pada gambar, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Titik pusat menjadi acuan utama dalam menentukan jari-jari, diameter, dan berbagai perhitungan pada lingkaran. Yang selanjutnya yaitu ada jari-jari. Jari-jari merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Pada gambar, ruas garis OA, OB, OC, dan OD merupakan jari-jari. Karena semuanya berasal dari titik pusat menuju keliling lingkaran, maka panjang OA, OB, OC, dan OD sama. Yang selanjutnya yaitu adalah diameter. Diameter merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melewati titik pusat. Pada gambar, ruas garis AB merupakan diameter lingkaran. Panjang diameter selalu 2 kali panjang jari-jari, sehingga dapat dituliskan bahwa diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Dan yang selanjutnya adalah tali busur. Tali busur merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Berbeda dengan diameter, tali busur tidak harus melewati titik pusat. Pada gambar, ruas garis AD dan AB merupakan contoh tali busur. Karena diameter juga menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, maka diameter termasuk tali busur yang paling panjang. Yang selanjutnya adalah busur. Busur merupakan garis lengkung yang berada pada keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Busur dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu busur kecil, panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua, busur setengah lingkaran, panjangnya sama dengan setengah lingkaran. Yang terakhir, busur besar, panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Pada gambar, garis lengkung AD, DC, CB, AC, BD, dan AB merupakan contoh busur lingkaran. Dan yang selanjutnya ada juring. Juring merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Juring dibedakan menjadi juring kecil, juring setengah lingkaran, juring besar. Pada gambar, daerah BOC merupakan juring lingkaran. Juring sering digunakan dalam perhitungan luas bagian tertentu dari lingkaran. Yang selanjutnya ada tembereng. Tembereng merupakan daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur lingkaran. Tembereng dibedakan menjadi 3, yaitu tembereng kecil, tembereng setengah lingkaran, dan tembereng besar. Pada gambar, daerah AD yang diarsir berwarna biru merupakan tembereng. Perbedaan utama juring dan tembereng adalah pembatasnya. Juring dibatasi dua jari-jari dan busur, sedangkan tembereng dibatasi tali busur dan busur. Yang selanjutnya ada apotema. Apotema merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada tali busur dan harus tegak lurus terhadap tali busur tersebut. Pada gambar, ruas garis OE merupakan apotema. Apotema sering digunakan dalam perhitungan jarak titik pusat ke tali busur. Yang selanjutnya, sudut pusat dan sudut keliling. Selanjutnya, kita akan membahas sudut pada lingkaran. Yang pertama ada sudut pusat.
Sudut pusat merupakan sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari dengan titik sudut berada di pusat lingkaran. Pada gambar, sudut AOB merupakan sudut pusat. Yang kedua adalah sudut keliling. Sudut keliling merupakan sudut yang dibentuk oleh dua tali busur dengan titik sudut berada pada keliling lingkaran. Pada gambar, sudut ACB dan ADB merupakan sudut keliling. Yang selanjutnya, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling memiliki hubungan yang sangat penting. Jika keduanya menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling. Artinya, lebih kecil pusat sama dengan 2 kali lebih kecil keliling. Sebaliknya, besar sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Hubungan ini sering digunakan dalam penyelesaian soal lingkaran. Yang selanjutnya, sifat-sifat sudut keliling. Sudut keliling memiliki beberapa sifat penting. Pertama, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu memiliki besar 90 derajat. Kedua, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan memiliki besar yang sama pula. Sifat-sifat ini dapat mempermudah kita dalam menentukan besar sudut yang belum diketahui. Yang selanjutnya, segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang keempat titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Sifat utama segi 4 tali busur adalah jumlah dua sudut yang berhadapan selalu 180 derajat. Dengan kata lain, sudut yang berhadapan saling berpelurus. Sifat ini sering digunakan untuk mencari besar sudut yang belum diketahui pada suatu segi 4 tali busur. Dan yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui besar sudut AOB adalah 40 derajat dan besar sudut BOC adalah 80 derajat. Panjang busur BC diketahui 20 cm. Ditanyakan panjang busur AB. Karena panjang busur berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya, maka 40 derajat berpasangan dengan panjang busur AB. 80 derajat berpasangan dengan panjang busur BC yaitu 20 cm. Maka panjang busur AB sama dengan 40 per 80 dikali 20 sama dengan setengah dikali 20 sama dengan 10 cm. Jadi panjang busur AB adalah 10 cm. Yeay, kita berhasil menyelesaikan contoh soal berikut ini. Dan yang terakhir, demikian presentasi mengenai lingkaran dan busur lingkaran yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang unsur-unsur lingkaran, sudut pada lingkaran, serta penerapannya dalam menyelesaikan soal. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.